masih berdialog pemirsa mengenai penipuan developer dengan tajuk tema kita malam hari ini adalah rumah impian kita semua. Dan saat ini kita masih terhubung melalui Zoom dengan Bapak Dhani Wahid selaku Wakil Ketua DPP REI Rumah Sejahtera Tapak. Pak Dhani masih bersama kami, Pak? Ya, Mbak. Ya, baik Pak Dhani, kalau tadi Pak Dhani sudah menjelaskan ciri-ciri developer yang pastinya developer bodong. Sekarang mungkin Pak Dhani boleh membantu untuk masyarakat yang ada di rumah untuk memberikan edukasi juga kepada kita semua, Pak. Syarat-syarat sebuah perusahaan dapat menjalankan bisnis perumahan dengan aman itu seperti apa, Pak Dhani? Jadi begini, pertama, developer itu ada dua. Ya. Yang satu developer yang jual rumah komersial sama rumah subsidi. Oke. Kalau rumah subsidi, insya Allah aman, karena tinggal buka aja webnya si Kumbang. Di sana terdaftar PP-nya siapa, legalitasnya kayak apa itu jelas. User yang ngambil itu nanti masuknya si kaset. Ya. Memang yang agak loss itu adalah di rumah komersial, yaitu rumah yang bukan rumah subsidi. Itu yang harus Nah, pertama, kita lihat dulu apakah dia masuk di asosiasi. Di Indonesia itu asosiasi ada 18, cuman mungkin REI yang terbesar. Cuman memang bukan jaminan juga di anggota REI itu. Makanya saya pertama lihat legalitasnya, dilihat dulu. Karena kalau sertifikatnya sudah HGB, biasanya sudah clear di izinnya. Karena dalam proses HGB itu sudah dilewati berbagai macam sebuah aturannya, izin lokasi segala macam, baru dia bisa. Setelah dia sudah punya HGB, maka dia sudah ada IMB. Pastikan sertifikatnya sudah split atas nama bloknya. Misalkan ibu bapak ditawarkan pada masyarakat ini, misalkan blok A nomor 1, kita lihat sertifikatnya, apakah dia sudah di HGB-nya itu A01, di IMB-nya juga tersebut itu, 1, 2 itu. Kedua, itu kapan dibangun, itu juga harus ada, memang juga ada juga kan yang inden, KPR inden, tapi kita lihat, apakah dalam satu proyek itu, sudah ada progres pembangunannya atau tidak. Kalau biasanya developer yang ini, dia sudah siapkan gerbang, dia sudah membangun berbagai, kalaupun dia baru bangun di daerah sana, tanya sebelum itu dia pernah bangun di mana, itu harus di clear dulu di situ, baru ambil itu rumah. Kalau memang mau in-house, pastikan sertifikatnya di checking, yang tadi saya bilang, sertifikatnya HGB atas nama PT tersebut yang menjual, IMB-nya juga cek, sama sertifikatnya, apakah dalam sertifikat HGB itu ada terjadi masalah, ataukah itu sertifikat itu diagunkan di sebuah bank. Itu yang harus clear dulu. Kalau itu udah clear semua, itu kita ambil aman posisinya. Itu aja, rumah itu dibangun gitu. Jadi jangan teriming-iming. Saya pastikan di REI ini tidak ada yang namanya developer syariah. Yang ada adalah developer dengan pembiayaan syariah. Itu Itu saya sudah pernah discuss gitu, bahwa di Indonesia ini ada bank syariah. Itu kalau memang mau bank konven gitu. Tetapi menurut saya semua bank itu menurut saya tidak ada kontrak semasa bunga itu ditentukan pemerintah, tidak ada riba di sana gitu loh. Karena memang kalau kita bahas ke sana panjang, tapi intinya gitu. Kalau mau tidak konven maka harus syariah, ambil bank syariah. Kalau tidak mau juga pakai bank, maka mau cicil in-house, pastikan dia sana pajak-pajaknya terbayar. Dan semuanya clear, di checking sertifikat, IMB-nya diperiksa, terus ada delivery ordernya kapan gitu loh. Itu yang penting, baru kita mulai mencicilnya. Itu aja menurut saya. Oke, baik. Pak Dhani, terima kasih sudah bergabung malam hari ini, Pak, memberikan pencerahan ini untuk warga yang saat ini sedang menonton kita. Baik, terima kasih sekali lagi Pak Dhani sudah bergabung. Baik, Pak Dhani tergabung melalui Zoom pemirsa, dan sekarang saya kembali lagi nih ke Bu Tuti dulu deh. Bu Tuti, ini sebenarnya yang dituntut oleh para korban ini apa, pengembalian uang kah atau unitnya harus dibangun? Kalau untuk pengembalian unit saya rasa kayaknya nggak mungkin lah ya, karena memang sudah jelas. Sudah tidak ada harapan. Tidak ada harapan. Tentu ada hak-hak daripada korban ini ya, uang sudah diterima, dari ya kita minta kembali ya. Mungkin yang tadi terhadap refund memang ada beberapa yang refund ya. Cuman tidak ada yang dipenuhi sama sekali. Ada bahkan tidak dipenuhi sama sekali. Bagaimana seperti kayak gitu kan? Jadi seperti tadi Pak Yuda itu dikembalikan. Tapi ada yang refund sudah dijanjikan sama sekali satu pun tidak ada. Tidak ada refund. Jadi memang sudah jelas nyata bahwa
properti ini memang tidak ada niat untuk pembangunan rumah. Lah ini mungkin ya saya sepakat dengan tadi Pak Dhani ya. Terhadap Rai ini memang banyak masyarakat ini yang sangat tergiur dengan properti syariah. Cuman apakah properti seperti ini kan masyarakat kan tidak paham nih, apakah dia tergabung di Rai atau tidak ya. Apakah mungkin Rai juga mengontrol ada properti seperti ini sehingga jangan lagi ada korban-korban berikutnya. Ya ini mungkin yang masukan juga buat buat Rai ya. Kalau masyarakat pokoknya ininya punya rumah seperti itu, kemudian ditawari murah pasti akan langsung diambil. Pasti, dan tentunya dia tidak mungkin akan mendetail terhadap sertifikat atau segala macam apakah ini sudah legalitasnya jelas ya. Paling tidak kan dia sudah ada pamflet, dia menjelaskan, dan itu pun ada kadang-kadang masyarakat juga gini, ini ada notaris tapi mereka tidak paham, hanya sekedar warmaking aja. Nah, tapi masyarakat kan menganggap ini sudah notaris, padahal belum pernah dilakukan kepada berhadapan dengan notaris, belum pernah. Jadi pada saat penandatanganan itu berarti bukan di depan notaris, seperti itu ya? Belum. Tapi masyarakat kan tidak paham seperti ini, dianggapnya ini sudah adalah sah menurut hukum. Ya ini hal-hal seperti ini mungkin buat pemerintah juga, jangan sampai nanti ada properti seperti ini korban-korban berikutnya. Ya ini tentu juga pemerintah juga aware lah terhadap properti seperti ini ya. Baik, terima kasih Bu Tuti. Baik, malam hari ini mungkin ada Bapak dan Ibu yang datang lagi ke studio ingin memberikan pendapatnya. Boleh angkat tangannya? Selamat malam Ibu, dengan Ibu siapa? Selamat malam, saya Anis Mbak. Ibu Anis, boleh sedikit cerita kronologinya Bu, bergabung dengan developer ini di tahun berapa? Baik, terima kasih. Jadi saya awalnya itu sejak bulan Oktober 2018, waktu itu di sebuah hotel di Surabaya, ada family gathering ya judulnya. Nah saya langsung mau gitu ya, terus akhirnya saya DP, terus saya ngangsur sampai 28 kali angsuran Mbak. Sebesar berapa setiap bulannya Ibu? Setiap bulannya 2 juta. 2 juta kali 28 bulan ya, plus DP. Nah, terus Februari 2021 waktu itu PT ini ngadakan Zoom meeting untuk ngasih tahu customer-customernya. Waktu di Zoom itu ternyata unit yang saya pilih ini dihapus dari site plan mereka. Dihapus dari site plan? Dihapus. Alasannya adalah? Alasannya karena peraturan baru dari pemerintah, jadi harus diperbesar ukuran bangunannya. Nah saya kan nggak setuju Mbak, karena kan harus nambah lagi uangnya. Betul. Terus bulan Maret saya langsung cancel, ke sana ke kantornya minta cancel. Ternyata sama mereka disuruh nunggu bulan Mei. Nah, bulan Mei saya ke sana lagi, saya cancel, tapi disuruh nunggu audit perusahaan yang nggak ada ujungnya. Mei, Juni, Juli, sampai September juga katanya masih belum selesai sampai sekarang. Nah, terus waktu itu saya di WA sama customer service-nya, katanya bisa refund kalau 70% dari seluruh unit sudah dibangun dari seluruh proyek. Padahal di lapangan itu 0%. Nggak ada di tempat saya yang Bumi Madinah Asri Juanda itu nggak ada sama sekali yang terbangun. Masih berupa sawah dan masih ditanami sama petaninya. Baik, apakah sudah mencoba untuk berdiskusi sebelumnya Bu dengan developer ini seperti itu? Sudah. Yang tidak menemukan ujung, mesti pengacaranya. Jadi ya dibilang itu tadi Mbak, bisa cancel kalau 70% dari seluruh unit sudah terbangun. Lah kapan ini? Kan nggak tahu kita. Betul. Padahal customer yang lain sudah nggak ada lagi yang ngangsur gitu. Baik. Nih Bu Tuti, ini ada yang diganti, ada yang tidak, memang tidak mempunyai SOP untuk perusahaan ini. Seperti itu ya Bu ya? Nah perkara ini sudah sampai di mana tadi Bu? Sudah dimasukkan kah? Untuk replik ya, jawaban dari kita tentunya ya memang yang saya katakan dari awal, memang properti ini tidak ada niat untuk membangun sama sekali ya, jadi dia hanya mengambil suatu keuntungan ya. Dan mungkin yang harus diperhatikan yang luar biasa, mereka sudah tidak memenuhi suatu kewajibannya, tetapi tetap masih menagih para korban-korban ini. Bahkan mensomasi untuk membayar, bagaimana seperti kayak gini ya kan? Tidak membayar cicilan, disomasi ya, untuk membayar, padahal tidak ada progres sama sekali ya. Bahkan yang di Bumi Madinah Asri itu belum ada namanya satu bangunan, masih sebuah tanah saja, belum ada pengurukan. Nah bagaimana sekarang masyarakat ini menuntut haknya ya, tentunya dengan jalan melalui upaya hukum ya, karena itikat baik sudah dilakukan baik kepada pihak-pihak terkait tentunya, tapi tidak ada solusinya. Dan
bahkan terlebih hanya sekedar wacana saja, ada itikat baik mau memberikan solusi, tapi tidak pernah saya dikomunikasikan. Hanya gitu. manis di bibir begitu ya. Saya rasa itu hanya manis-manis aja di surga di pinggir telinga bagi korban ya. Oke, baik. Kalau dari Bu Retno sendiri, mungkin nanti Bu Anies boleh menambahkan juga harapannya apa sih Bu untuk membawa kasus ini seperti itu ya. Kalau sudah terblow up, harapannya apa? Kalau tadi udah nggak bisa dibangun seperti itu, Bu Tuti bilang udah nggak ada harapan ini Mbak. Ya, Apa? harapan kami semua ya mendapat keadilan dengan uang kami kembali semua. Kembali dengan utuh. tunai. Oke. Iya, kembali utuh 100% dibayar cash tanpa ada termin-termin sekalipun. Oke, baik. Kalau Bu Anies seperti apa nih? Kalau saya sama Mbak, harus kembali secara tunai dan cash. Karena sudah capek dengan janji-janji yang bohong. Coba tapi saya pengen tahu untuk Bapak Ibu yang mungkin sudah hadir di Tribun saat ini ya, adakah Bapak Ibu yang ketika minta refund, ini sedang proses dikembalikan refundnya, boleh saya tahu siapa-siapa aja? Cuman Pak Yuda saja kah? Pak Yuda saja. Pak Yuda Hanya satu saja Mbak. hanya satu Pak Yuda, mungkin setelah marah-marah ya Pak ya di kantor developernya baru diganti seperti itu. Gebrak-gebrak meja. Gebrak-gebrak meja baru diganti, wow. Jadi ini memang sangat riskan sekali ya Bu Tuti ya. Kalau boleh Bu Tuti sebagai pengacara juga hari ini terkait dengan kasus yang menimpa klien gitu, apa nih pesannya untuk developer yang saat ini mungkin sedang menyaksikan kita, developer yang saat ini kita tuntut seperti itu, dan untuk masyarakat supaya tidak terjadi lagi hal seperti ini. Ya, tentunya buat masyarakat ya umumnya dalam hal membeli sesuatu rumah tentunya kan harus jelas. Satu ya tadi yang Pak Dhani katakan, ditelusurin dulu legalitas daripada properti tersebut, apakah memang dia jelas propertinya, dan yang kedua tentu progres-progres yang pernah dilakukan pembangunan ya satu. Yang kedua ya terkait ini tadi, kalau harapannya tentunya tidak sekedar kita dijanjikan saja, tetapi kita harus haknya mereka yang sudah dibayarkan uangnya yang disetorkan kepada properti itu ya mereka harus bertanggung jawab terhadap hal ini ya. Ya itu khususnya seperti itu sih. Kalau untuk developer ini seperti apa? Developer ya tentunya kalau memang ada itikat baik. Ya. Jangan hanya sekedar ikat baik itu hanya lisan, tapi harus ada tindak lanjutnya, ada konkretnya. Itu yang saya harapkan, karena bukan berarti kalau orang mau itikat baik itu lantas hanya sekedar bicara ya. Karena ini sudah mulai tahun 2017 mereka tersiksa. Tersiksa bukan karena apa? Mereka berupaya untuk mendapatkan sebuah rumah, tapi bukan rumah yang didapatkan, tapi kesengsaraan. Ini mungkin yang biarkan. Paling tidak properti ini jangan sampai lagi ada korban-korban berikutnya. Cuman yang hebatnya lagi, properti ini masih membangun, masih memasarkan. Masih memasarkan dan salah satu direkturnya itu masih melakukan suatu dialog-dialog atau memberikan tips-tips kalau mempunyai rumah. Ini yang mungkin saya sayangkan ya. Masih memberikan tips bagaimana cara memiliki rumah dengan harga yang murah seperti itu ya. Sehingga para korban ini bukannya lukanya malah sembuh, malah sakit hatinya luar biasa. Malah menjanjikan lagi pembangunan baru di lokasi yang baru seperti itu. Tapi pintu damai apakah sudah benar-benar tertutup nih Bu? Kalau misalnya developer ternyata nggak usah lah sampai ke pengadilan seperti itu, kita akan langsung ganti semua, seperti apa? Karena ini kan sudah kami lakukan ya dialog, bahkan ke pengadilan pun mereka berjanji, tetapi sampai saat ini detik ini saya tidak pernah diberi dikomunikasi